minggu hari ini. Sebelumnya kita masuk ke doa Doa pembukaan ya. Doa pembukaan kali ini akan dipimpin oleh siapa, Bu Santi? Anak kita, teman kita, Vano. Silakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, atas kasih berkat permintaan-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah pada hari ini. Biarlah untuk Tuhan memberkati dan memimpin kami hingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak, minggu ini kita masih tetap ibadah sekolah minggu secara online ya Bu Santi? Benar sekali. Yang harus kita ingat apa, Bu? Kalau kita sekolah minggu online di rumah, kita harus mandi terlebih dahulu. Ya, terus kedua, berpakaian yang rapi. Siapkan Alkitab dan juga persembahan. Betul sekali. Duduk yang rapi, tidak boleh rebahan atau sambil ngemil-ngemil. Iya. Yuk, sekarang kita mau bangkit berdiri nggak ini Bu Santi? Boleh, ayo biar Kita semangat. mau memuji lagi nama Tuhan dengan lagu Kudaki-daki. Menyanyikan pujian apa? Kudaki-daki. Sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Masih tetap semangat ya. Harus semangat. Iya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Setelah itu kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Oh iya, boleh. Firman Tuhan kali ini mau dibawakan siapa ya? Siapa sih Bu Santi? Cowok atau cewek? Cowok. Oh, cowok. Pak Ehud ya? Betul sekali. Oke. Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yesus sayang padaku.
pagi. Sudah siap mendengarkan cerita dari Pak Ehud? Ya, silakan duduk dengan tenang dan manis. Halo, selamat pagi. Shalom semuanya yang di rumah. Sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini? Wah, tampaknya sudah bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ditirukan ya nanti berdoanya. Posisi berdoa yang baik, jangan lupa tangannya dilipat, matanya ditutup, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun dan berkati, dan jauhkanlah dari segala godaan iblis. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, pada pagi hari ini firman Tuhan akan diambilkan dari kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Yuk, yang sudah bisa baca Alkitab, kita siapkan Alkitabnya ya. Seperti ini. Oh, ada yang mau pakai HP, pakai Alkitab, boleh. Silakan, yang pakai HP boleh, pakai Alkitab boleh. Oke, kita buka kitab Keluaran. Keluaran itu di Perjanjian Lama, ya betul, Perjanjian Lama. Setelah Kejadian kemudian baru Keluaran. Sudah ketemu semuanya? Ya, kalau sudah ketemu nanti kita baca bersama-sama, dan yang akan memimpin membaca di sini nanti Arya. Oke, Arya sudah siap? Ya, silakan. Mulai Arya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau, dengan siap sedia berperang menjadi jalan orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, tadi yang kita baca bersama-sama tadi judulnya apa dari kitab Keluaran 13 ayat yang ke 17 sampai 22 tadi? Ada yang ingat? Yuk,
Sebelah sana. Terus sebelah sana. Iya, betul. Allah menuntun umatnya. Siapa yang dimaksud dengan umatnya dan dituntun kemana? Ya, yang dimaksud dengan umatnya adalah bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Bangsa Israel mau kemana? Ya, mau ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Ya, jadi setelah raja bangsa Mesir, yaitu siapa? Firaun. Nah, Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Maka Tuhan akhirnya akan menuntun bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, menuju ke tanah Kanaan di sana. Sebetulnya tanah Kanaan itu dekat atau jauh toh dari Mesir? Iya, dekat, sebetulnya dekat. Tapi Tuhan menuntunnya lebih jauh, memutar. Tidak yang lebih dekat, tapi harus memutar ke sana, harus melewati padang gurun yang luas, yang panjang. Jadi padang gurun pasir itu pasti panas sekali, ya. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Nah, kenapa Tuhan kok terus membawa bangsa Israel tadi melewati gurun? Karena Tuhan tahu kalau bangsa Israel itu harus melewati bangsa Filistin. Nah, nanti kalau di sana Tuhan akan dimarahi oleh bangsa Israel tadi. Kenapa kok dilewatkan ke sini? Bangsa Israel padahal habis dari perbudakan. Dia tidak mau untuk berperang lagi melawan bangsa Filistin, karena bangsa Filistin itu terkenal bangsa yang senang berkelahi, senang berperang. Nah, makanya Tuhan memutuskan, wah kalau begitu bangsa Israel menuju tanah Kanaan saya buat untuk berjalan jauh, memutar menjauh dari bangsa Filistin tadi. Ya. Selain itu maksud Tuhan supaya dalam perjalanan itu bangsa Israel itu bisa berproses, bisa terlatih imannya. Ya, dalam perjalanan supaya terlatih imannya, supaya dekat dengan Tuhan. Nah, dalam perjalanan itu gimana? Kalau siang kira-kira kepanasan enggak? Iya, kepanasan. Tapi Tuhan Maha Kasih, pada siang hari ada tiang awan, ya, tiang awan yang menutupi panasnya matahari, supaya pada waktu siang hari bangsa Israel berjalan di padang pasir itu tidak merasa kepanasan. Kemudian kalau malam hari pada waktu gelap, gimana kalau gelap? Coba bayangkan kalau anak-anak berjalan di dalam kegelapan. Yang pertama gimana? Mesti takut. Yang kedua tidak tahu jalan, akhirnya nabrak-nabrak. Nah, Tuhan juga Maha Kasih sama bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada namanya tiang api, tiang api yang ada di depannya bangsa Israel ketika mau berjalan. Supaya apa? Supaya ada cahaya terang. Nah, supaya pada malam hari bangsa Israel tidak jalan dalam kegelapan, jadi dalam terang, bisa melihat ke kanan kiri, ke depan belakang. Nah, itulah Tuhan yang Maha Kasih. Siang hari dikasih tiang awan dan malam hari ada
tiang api. Nah, selain itu dalam perjalanan Tuhan juga menyediakan makanan untuk bangsa Israel tadi. Jadi Tuhan selalu memelihara umatnya, ya, supaya bangsa Israel dalam perjalanan itu juga semakin tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Kasih, nah, senantiasa menuntun, memberkati. Makanya Tuhan minta supaya bangsa Israel itu dalam perjalanan bisa terlatih imannya, ya, jangan senang yang gampang-gampang, yang instan, cepat jadi, nggak mau susah. Tapi Tuhan minta supaya bangsa Israel melalui susah payah ada iman yang terlatih. Itu. Nah, itu intisarinya kita ambil dari cerita tadi, bahwa kalau kita terapkan dalam kehidupan kita semua, kehidupan anak-anak semua, itu adalah melatih kita dalam kehidupan kita, Pak Ehud dan juga anak-anak semua, supaya ada proses dalam kehidupan, supaya setiap hari kita dilatih untuk bersabar, untuk bijaksana, untuk tekun, ya, baik itu dalam belajar, baik itu dalam dalam bermain dengan teman dan lain sebagainya. Ya, ini Pak Ehud akan memberikan beberapa contoh tentang orang yang tidak mau sabar, tidak mau melalui proses melatih. Biasanya anak-anak zaman sekarang senangnya yang instan-instan, yang mudah, tidak mau susah payah. Yuk kita lihat contoh dari Pak Ehud, kehidupan anak zaman sekarang yang senangnya cuma yang instan-instan, mau yang cepat saja. Yuk kita lihat bersama-sama. Pak Ehud, maaf ya, sepertinya perut saya dan keroncongan, minta diisi. Oh, terus gimana kamu? Saya buat mie instan saja ya Pak, yang praktis dan cepat. Oh ya, silakan. Ya, begitulah anak-anak zaman sekarang, senangnya yang cepat dan praktis-praktis saja, tidak mau repot. Kenapa Dot, kamu kok belajarnya berhenti? Tugasnya sulit ya Pak Ehud. Terus maunya gimana sulit? Minta diajari? Saya tak buka internet saja ya Pak Ehud, mau nanya ke Mbah Google aja, pasti cepat ngasih jawabannya. Oh, jadi begitu loh. Anak zaman sekarang itu pada nggak mau bersusah payah, mintanya yang instan-instan serba cepat. Kesulitan belajar ya langsung aja buka internet. Iya, ayo, apa tadi yang diperagakan tadi oleh anak yang gendut tadi? Betul, ya. Jadi anak tadi yang pertama dia sedang belajar. Dia merasa perutnya itu berbunyi, keroncongan dan dutan. Waduh, lapar sekali ini, kepengen makan. Tapi dia tidak mau repot. Dia kepengen yang cepet, gak mau susah lama-lama. Akhirnya cuma apa? Iya, kepengen membuat mie instan saja yang gampang. Ya begitulah anak zaman sekarang. Jadi ya senangnya yang gampang-gampang. Makan nggak ada yang di rumah, nggak ada yang siap saji, ya beli, bisa lewat online, GoFood misalnya. Iya kan? Nah, yang di rumah seperti itu juga. Ya enggak apa-apa, untuk sekali atau 2 kali enggak apa-apa, tapi enggak terus-terusan jangan. Ya kalau kepengen makan ya
bisa harus susah payah itu hal biasa, harus menunggu, misalnya harus masak nasi dulu, masak nasi juga lama, harus masak sayur juga lama, itu lebih bagus. Kalau yang instan-instan, buat mie instan atau pesen GoFood ya sekali 2 kali tidak apa-apa. Ya, kemudian contoh yang tadi yang kedua tentang apa? Tentang anak yang sedang belajar. Waduh, pelajarannya kok susah sekali. Dia nggak mau bertanya sama kakaknya, sama mas atau mbak, atau sama papanya, mamanya, bapaknya, ibunya, atau eyangnya, simbahnya. Tapi dia cari yang instan, yang gampang saja. Cari HP-nya, dibuka HP-nya, buka internet. Ya toh? Tanya ke Mbah Google. Ya tadi dibilangin anak mau tanya ke Mbah Google saja. Yang jawabannya pasti cepat dan mesti benar. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, memang anak zaman sekarang itu harus senangnya yang instan, yang cepat. Anak-anak yang di rumah, anak-anak sekolah minggu, ya jangan mau yang susah, yang senang-senang saja ya, tapi harus yang susah mau menjalaninya. Seperti tadi cerita tadi dari Alkitab tadi, apa? Bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu perjalanannya menuju ke tanah Kanaan itu lamanya 40 hari. 40 tahun. 40 tahun, bukan 40 hari ya. 40 tahun. Itu kan lama sekali, menunggu sehari, apalagi setahun sampai 40 tahun, lama sekali. Tapi Tuhan menghendaki bahwa bangsa Israel dalam perjalanannya harus dilatih imannya. Jadi harus dilatih. Demikian juga anak-anak dari kecil juga harus dilatih imannya. Harus bangun tidur misalnya harus rajin berdoa, harus rajin baca kitab suci. Kemudian juga harus mau membantu orang tua dan sebagainya. Nah, semua itu demi kebaikan anak-anak, biar nanti di masa yang akan datang anak-anak imannya sudah terlatih. Ya, itu cerita dari Pak Ehud. Ini ada aktivitas seperti biasanya, tapi aktivitasnya gampang aja. Ini semua anak-anak nanti bisa meminta tolong kakak atau ayah, ibu, bapak, ibu, bunda, mama, papa, eyang untuk mengupload gambar di WhatsApp yang biasa anak-anak pakai, yaitu di WhatsApp kita semua sekolah minggu ini nanti mau ngupload gambar ini. Nah, ini gambarnya adalah tentang tadi perjalanan bangsa Israel tadi, ada tiang awan dan tiang api. Nah, nanti anak-anak tugasnya mewarnai gambar, dari gambar ini diwarnai, kalau sudah bagus difoto atau bisa di video, kemudian dikirimkan ke WhatsApp grupnya anak-anak sekolah minggu. Maksudnya apa? Biar yang lainnya tahu ini hasil karya anak-anak semua. Oke? Tidak harus hari ini, besok bisa, tidak apa-apa. Yang jelas jangan sampai lebih dari minggu yang akan datang, biar nanti bisa ditayangkan dalam sekolah minggu yang akan datang. Oke? Ya, sip. Nah, selain itu juga masih ada tugas satu lagi. Tugasnya adalah menghafalkan ayat. Nanti akan ditulis di sini ayatnya. Dari Amsal 3 ayat yang ke 11a. Amsal 3 ayat yang ke 11a.
bisa dibuka sebentar Alkitabnya tadi ya, bisa dibuka. Sudah ketemu belum? Ayatnya yang ke-11a saja, pasal 3, Amsal 3 ayatnya yang ke-11a. Judulnya, Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Ya, itu aja dihafalkan. Tapi bukan dihafalkan saja. Yang lebih penting adalah dilakukan. Jadi itu lebih penting daripada cuma dihafalkan. Amsal 3 ayat 11a. Ya, itu saja cerita dari Pak Ehud. Lain kali bisa disambung lagi. Sebelum ditutup kita berdoa. Sikap berdoa seperti tadi, duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya dipejamkan, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman. Kiranya firman-Mu itu dapatlah menjadi kekuatan dan pegangan dalam kehidupan kami di setiap hari. Amin. Sampai jumpa dan ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Ehud. Tentang apa? Ayo, tadi siapa yang mendengarkan? Ayo, ingat tidak tadi yang diceritakan oleh Pak Ehud? Ya, Pak Ehud tadi bercerita tentang bagaimana Tuhan telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya Bu Santi? Betul sekali. Bila tadi ada aktivitas dari Pak Ehud dikerjakan di rumah, dibantu oleh orang tua di rumah atau mungkin kakak atau adik di rumah, setelah dikerjakan nanti bisa diupload di WA group, yaitu Blangkong Kids Station. Ya, betul sekali. Nah, sekarang saatnya kita akan mempersiapkan persembahan. Ayo, amplopnya dipersiapkan. Kita mau masuk ke persembahan. Nah, persembahan kali ini kita akan iringi dengan pujian bersyukur. Persembahan, doa syafaat ditutup dengan doa Bapa Kami akan dipimpin oleh Bapak Heri Sabtono. Silakan Pak Heri. Selamat pagi anak-anak. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, karena kita sudah mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kita akan juga menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, persembahan yang sudah anak-anak kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali kepadamu, bersujud kepadamu, menghadap kehadiratmu. Kami mengucap syukur Bapa, karena tuntunan dan penyertaan-Mu, kami anak-anak-Mu yang ada di GKJ Blengkung boleh melaksanakan sekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing. Sertailah Bapa anak-anak ini, anak-anak perjanjian-Mu, sehingga anak-anak ini tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang sehat, anak yang berkenan kepadamu.
Bapa, kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau mengkuduskan persembahan ini, Engkau melayakkan persembahan ini, sehingga berguna bagi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu, bagi perluasan kerajaan-Mu. Biar juga anak-anak pulih mempersembahkan kehidupan mereka, kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih ada di bangku sekolah. Kami anak-anak boleh belajar dari rumah, sekolah dari rumah karena adanya pandemi virus corona yang ada di Indonesia ini. Kiranya Engkau menyertai anak-anak ini di dalam belajar, tekun di dalam belajar, sehingga boleh menyelesaikan cita-cita mereka. Bapa, kami berdoa juga bagi para bapak ibu guru yang membimbing mereka dari sekolah melalui sekolah daring ini. Bapa, biarlah menjadikan kasih karunia-Mu buat anak-anak di tempat ini. Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintah negara Republik Indonesia yang menghadapi pandemi virus corona ini. Biarlah pemerintah boleh menemukan vaksin sehingga boleh menguatkan imun rakyatnya, sehingga melalui vaksin yang ditemukan tubuh mereka menjadi kuat di dalam menghadapi virus corona ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu, GKJ Blengkung terkhusus Bapa, biarlah menjadikan melalui gereja ini kabaran Injil boleh disebarkan. Melalui gereja ini pula Bapa, kami anak-anak-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang sedang bersama-sama melawan virus corona saat ini. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, ketekunan, kesehatan, sehingga pulih melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, karena Yesus sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Tetap kita mengingatkan untuk anak-anak di rumah apa bunyi? Untuk tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga kita masih tetap harus belajar di rumah. Nah, Ibu Santi, kita akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kita mau minta perlindungan pimpinan Tuhan dengan menaikkan pujian tiap langkahku. Mari anak-anak